Halo, di video kali ini aku akan bikin cara membuat yogurt yaitu bioteknologi konvensional dengan cara yang mudah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Cecilia Barumanjorang. Saya dari kelas 91. Dan di sini kita harus mengetahui apa pengertian dari bioteknologi konvensional. Pengertian ataupun definisi dari bioteknologi konvensional yaitu adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, memanfaatkan enzimnya, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh bahan makanan dari bioteknologi konvensional adalah yogurt yang sebentar lagi akan saya buat. Nah, yang kedua yaitu untuk alat dan bahannya akan saya lampirkan di video ya teman-teman. Simak baik-baik dan lihat dengan bagus. Ambil panci dan pengaduk, letakkan di atas kompor yang belum dihidupkan, lalu hidupkan kompornya. Setelah itu, masukkan 500 ml susu UHT full cream ke dalam panci. Lalu kecilkan apinya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Lalu aduk dengan merata sampai menimbulkan buih-buih dan panas yang suam-suam kuku. Dan jangan terlalu panas ya. Lalu setelah itu apabila sudah hangat maupun suam-suam kuku, tuangkan ke dua wadah masing-masing 250 ml per satu wadah. Ukurannya 250 ml pas ya teman-teman, jangan kurang dan jangan lebih. Lalu setelah itu ambil satu botol Yakult, lalu tuang ke dalam masing-masing wadah, lalu aduk dengan rata. Setelah itu, tutup wadah menggunakan tutupnya dengan rapat sehingga tidak ada lubang udara ya teman-teman. Lalu setelah itu, masukkan kedua wadah tersebut ke dalam toples yang sudah ditutup oleh kain panjang. Lalu tutupi lagi atasnya menggunakan serbet kecil agar cahaya tidak mudah masuk sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah itu yang terakhir, tutup menggunakan tutup toples dengan rapat ya teman-teman. Juga tidak ada lubang udara. Lalu tutup kembali menggunakan satu kain panjang. Setelah itu,
simpan di tempat yang gelap ya teman-teman. Di sini saya menyimpannya di dalam lemari sehingga cahaya tidak mudah masuk dan menghasilkan hasil yang maksimal. Tunggu selama 24 jam, lalu ambil kembali dan lihat hasilnya. Selama 24 jam, jangan dibuka-buka ya teman-teman, agar menghasilkan hasil yang maksimal dan bagus. Nah, ternyata nih teman-teman, setelah ditunggu selama 24 jam, tanpa disentuh dan dibuka tutupnya, ternyata menghasilkan hasil yang bagus dan tidak ada pecah-pecahnya teman-teman. Nah, ini dia yang lebih detail lagi ya teman, penampakannya. Lalu apabila ingin dikonsumsi dengan baik, simpan di dalam lemari es, bukan di freezer namun di bawah freezer ya teman-teman, agar hasilnya lebih bagus dan maksimal sehingga dapat dikonsumsi dengan baik dan benar. Dan penyimpanannya dilakukan selama 1-3 mingguan. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk bakteri yang dihasilkan maupun manfaat dari bakteri tersebut yaitu dengan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama Yakult. Bakteri yang dihasilkan oleh Yakult yaitu Lactobacillus casei shirota strain. Dan manfaat dari bakteri yang dihasilkan oleh Yakult itu sendiri yaitu untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme di saluran pencernaan. Yang kedua yaitu hasilnya yaitu yogurt. Bakteri yang dihasilkan yaitu ada 2. Yang pertama Lactobacillus bulgaricus dan yang kedua yaitu Streptococcus thermophilus. Untuk manfaat bakteri tersebut yaitu untuk menguraikan laktosa susu menjadi asam laktat dengan berbagai komponen, aroma dan cita rasa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan bioteknologi konvensional yaitu yogurt yang saya hasilkan dengan menggunakan 2 bahan saja, yaitu ini teman-teman. Nah, untuk pengkonsumsiannya simpan di dalam kulkas, bukan di freezer ya teman-teman, simpan di kulkas di bawah freezer dan simpan selama 1 minggu lebih maupun 3 minggu. Dan saya sudah menyimpannya selama 1 minggu lebih ya teman-teman. Dan untuk rasanya yaitu lebih mendominasi ke rasa Yakult dan sedikit memiliki rasa asam dan hanya sedikit terasa susu UHT maupun susu full creamnya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat mencoba. Bye-bye.